Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Apa sih konfigurasi elektron? Jadi, konfigurasi elektron itu merupakan penyusunan elektron dalam kulit atom. Jadi nih, elektron itu tidak sembarangan mengelilingi kulit atom, tapi memenuhi kaidah konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron ini bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan cara kulit KLMN. Yang kedua dengan subkulit SPDF. Nah, untuk yang kulit KLMN ini akurat untuk atom-atom dengan nomor atom yang rendah. Ya, dengan nomor atom yang rendah. Biasanya nomor atom di bawah 20 atau kurang dari 20 ini masih oke, atau kurang dari sama dengan 20. Nah, untuk atom-atom yang nomor atomnya lebih dari 20 itu lebih akurat menggunakan subkulit. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita pelajari dulu nih yang konfigurasi elektron dengan kulit KLMN. Konfigurasi elektron dengan kulit KLMN itu syaratnya harus memenuhi rumus ini, 2N pangkat 2. Jadi N-nya itu adalah kulit kesekian, kulit ke N. K itu ada di kulit pertama, L di kulit kedua, M kulit ketiga, dan N kulit keempat. Nah, kita masukin nih, maksimal elektron di kulit masing-masing ini memenuhi syarat ini. Itu ya, ini maksimal. Nah, untuk K yang kulitnya 1 berarti 2 kali N-nya 1 pangkat 2. Artinya 2 kali 1. Berarti di kulit K maksimal terisi 2 elektron. Kemudian di kulit L berarti 2 dikali 2 pangkat 2 atau 2 dikali 4. Di kulit L maksimal isinya 8 elektron. Kemudian di kulit M berarti 2 dikali 3 pangkat 2 atau 2 dikali 3 pangkat 2 adalah 9. 2 kali 9 18. Maksimal kulit M itu menampung 18 elektron. Di kulit N berarti 2 dikali 4 pangkat 2. 2 dikali 16 sama dengan 32. Ini maksimalnya ya. Jadi kalau lebih dari ini berarti ke kulit selanjutnya gitu. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya yang pertama ada Mg dengan nomor atomnya 12. Kita konfigurasikan. Nah, nomor atom ini kan sama dengan proton, sama dengan elektron ya. Kalau dia atomnya atom netral, sini kan netral semua nih saya buatnya ya. Berarti kita konfigurasikan nih. Yang pertama masuk kulit K dulu. Kulit K maksimal isinya 2. Berarti kita tulis di sini 2. Masuk ke kulit selanjutnya, kulit ke L, kulit L atau kulit keduanya. Maksimal isinya 8. 2 tambah 8 udah 10 ya, sedangkan kita punya 12 elektron. Nah, sisanya taruh di belakang 2. Nggak penuh kayak ini, nggak apa-apa, memang adanya segitu. Itu ya, berarti konfigurasinya 2, 8, 2 gitu. Nah, yang kedua ada S. Sama ya caranya, masuk kulit pertama maksimal isinya 2. Kemudian kulit kedua maksimal isinya 8. Masuk kulit ketiga maksimal 18, tapi dia sisanya cuma 6 kan ya. 2 tambah 8 10. 16 kurang 10 sisanya 6. Jadi konfigurasinya 2 8 6. Nah, yang K ini sama, kita mulai awalnya 2, kemudian masuk kulit selanjutnya 8, sisanya 9. Begini. Ternyata ini salah ya. Jadi konfigurasi elektron yang paling akhir itu maksimal isinya 8. Jadi kalau misalkan dia lebih dari 8 tapi kurang dari 18, kita pecah lagi membentuk kulit yang seperti sebelumnya. Jadi membentuk lagi kulit yang seperti sebelumnya. Di sini karena harusnya kulit 18 tapi nggak cukup, kita masuk lagi ke kulit yang isinya 8. Jadi 9 ini kita pecah menjadi 8 dan 1. Berarti konfigurasinya 2, 8, 8, 1 gitu ya. Kenapa sih nggak boleh lebih dari 8?
Ya, karena di dalam tabel periodik itu cuma ada 8 golongan. Golongan cuma sampai 8, nggak ada golongan 9, nggak ada golongan 10 gitu ya teman-teman ya. Nah, buat apa sih kita konfigurasikan elektron-elektron yang ada di atom ini? Gitu ya. Ternyata konfigurasi elektron ini bisa kita gunakan untuk mencari tahu di mana letak unsur ini pada tabel periodik gitu. Nah, dalam tabel periodik itu ada yang namanya golongan dan periode. Golongan itu kelompok unsur yang posisinya dari atas ke bawah itu dalam satu kolom. Kemudian kalau periode itu unsur yang terletak satu baris. Jadi dari kiri ke kanan itu satu periode, dari atas ke bawah itu namanya satu golongan. Nah, ini bisa kita cari tahu nih golongan berapa, periode berapa. Gitu ya. Nah, untuk unsur-unsur yang masih di bawah 20, ini golongannya bisa dipastikan adalah golongan A. Gitu ya. Kita tulis di sini golongannya pasti golongan A. Nah, golongan itu ada 1 sampai 8, kita tulis dalam angka Romawi. Dari mana tahu golongannya? Dari elektron terakhirnya. Ini kan ada 2, 8, 2 ya untuk soal yang pertama. Terakhirnya kan 2. Berarti dia golongannya golongan 2A ya, karena masih kurang dari 20. Kemudian periodenya, periode itu adalah banyaknya kulit si atom tersebut atau unsur tersebut. Gitu. Di sini dia membentuk 3 kulit, berarti periodenya periode 3. Periode ditulis dengan angka biasa. Nah, coba yang nomor 2. Berarti dia golongannya ya, golongan 6A. Kemudian periodenya periode 1, 2, 3. Dia membentuk 3 kulit, berarti periode 3. Nah, yang 19K atau K dengan nomor atom 19 ini ada 2, 8, 8, 1. Berarti golongannya golongan 1A ya, dari yang paling belakang ini. Kemudian periodenya berapa banyak kulitnya? Tuh, 2, 3, 4. Berarti periodenya periode 4. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba untuk atom yang bermuatan atau ion. Di sini ada ion positif Mg2+ dan ion negatif S2-. Nah, konfigurasi elektronnya ternyata beda teman-teman, karena di sini udah menjadi ion, berarti elektronnya itu berubah, bisa berkurang, bisa bertambah gitu kan ya. Nah, kalau dia netral, konfigurasinya kan ini 2, 8, 2 ya. Kalau dia menjadi ion positif, artinya dia kehilangan 2 elektronnya, karena di sini ada 2+ ya, Mg2+, berarti dia kehilangan 2 elektron. Berarti yang tadinya 12 dia akan menjadi 10. Itu kan karena berkurang. Tapi ini nggak usah kita tulis, dibayangkan saja atau dicoret gitu ya. Berarti kalau 10 konfigurasi elektronnya 2, masuk kulit selanjutnya 8. Ya, cukup sampai di sini. Tapi perlu diingat teman-teman, untuk mencari golongan dan periode itu tetap harus dari atom yang netralnya gitu ya. Jangan dari atom yang sudah mengion gitu. Jadi untuk atom yang mengion itu yang membedakan hanya elektron dan konfigurasi elektronnya gitu. Nah, coba yang ini S2- dengan nomor atom 16. Tadinya kan elektronnya 16 ya, tapi karena dia ada ionnya 2-, di sini kan negatif. Negatif itu kan artinya elektron, berarti ada elektron yang masuk ya, masuk elektron ya, masuk 2 elektron. Berarti yang tadinya 16 harus jadinya 18 gitu ya. Kita konfigurasikan 18. Kulit pertama 2, kulit kedua 8, selanjutnya 18 kan, 2, 8, 10, sisanya 8. Cukup sampai di sini gitu ya.
Baik teman-teman, supaya lebih lancar mengerjakannya, kalian coba latihan untuk mengkonfigurasikan elektron pada unsur-unsur berikut. Di situ ada 3 unsur ya. 3 unsur K, O, dan Al. Dan ada ionnya juga. Jadi kalian konfigurasikan. Ketika dia netral, konfigurasinya gimana? Ketika dia mengion, konfigurasinya gimana? Dan cari tahu juga golongan dan periodenya. Ya, diingat ya, golongan dan periode itu dicari dari konfigurasi elektron yang netral. Oke, selamat mencoba teman-teman. Cukup sampai di sini video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.